Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kalkulus for machine learning. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Renata Amelia Manggala Putri selaku moderator dan anggota saya. Nama saya Arben Alek Pratama. Saya Levian Dandra. Nama saya Sian Gabriel Santos Siregar. Next slide. Selanjutnya untuk materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Arbian. Kepada Arbian dipersilahkan. Introduction to Calculus. Kalkulus adalah bidang matematika di mana memainkan peran penting di banyak algoritma machine learning. Ini apa yang terjadi di balik algoritma machine learning yang digunakan sebagai seorang data scientist, maka diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai fundamental dari kalkulus. Kita perlu mengetahui dasar-dasar kalkulus untuk memahami bagaimana fungsi berubah dari waktu ke waktu atau disebut dengan turunan. Dan untuk menghitung jumlah total kuantitas yang terakumulasi selama periode waktu tertentu atau bisa disebut integral. Lanjut. Derivatif konsep atau konsep turunan. Turunan merupakan suatu pengukuran terhadap perubahan mulai dari suatu fungsi akibat adanya perubahan variabel. Turunan fungsi f adalah fungsi f aksen yang mempunyai nilai pada setiap x adalah sebagai berikut. F aksen dalam kurung x sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x plus h dikurang f dalam kurung x per h. Jika nilai limit ini ada, maka kita katakan bahwa f dapat diturunkan pada saat x. Jika f dalam kurung x sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan benda positif, maka f aksen dalam kurung x sama dengan nx pangkat n-1, yaitu dx dalam kurung x pangkat n sama dengan nx pangkat n-1. Baik, terima kasih Arbian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sean. Kepada Sean dipersilahkan. Terima kasih pada moderator telah memberikan saya kesempatan. Materi selanjutnya adalah Derivative Application in Machine Learning atau aplikasi turunan pada machine learning. Machine learning menggunakan konsep turunan untuk masalah optimasi. Algoritma optimasi seperti gradient descent atau penurunan gradien menggunakan turunan untuk menentukan apakah bobot yang ada akan ditambah atau dikurangi dalam memaksimalkan dan meminimalkan satu fungsi objek. Nah, di sini kita dapat melihat ilustrasi dari prinsip gradient descent. Ilustrasi tersebut menunjukkan optimasi W atau bobot dari nilai J dalam kurung W. Panah menunjukkan perubahan nilai bobot dengan setiap iterasi dari algoritma gradient descent, di mana perubahan nilai bobot atau antara iterasi menjadi semakin kecil. Seiring gradien cost minimum mendekati 0, arah perubahan nilai bobot pada setiap iterasi ditentukan oleh gradien fungsi cost yang menunjukkan apakah bobot harus naik atau turun untuk bergerak menuju cost minimum. Lalu ilustrasi yang kedua adalah ilustrasi prinsip neural network. Neural network adalah model yang terinspirasi oleh bagaimana neuron dalam otak manusia bekerja. Tiap neuron pada otak manusia saling berhubungan dari informasi mengalir dari setiap neuron tersebut. Pada gambar tersebut dilihat bahwa tiap neuron menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah weight, menjumlahkan weight sum dan menambahkan bias. Hasil dari operasi ini akan dijadikan parameter dari activation function yang akan dijadikan output dari neuron tersebut. Nah, berikut ini merupakan contoh sederhana penerapan aplikasi turunan pada Python. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Sean. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai SIR model. SIR model atau model SIR ini adalah model epidemik yang paling umum digunakan dalam melihat persebaran penyakit.
Model SIR diperkenalkan oleh Kmark dan McKendrick pada tahun 1927 dan pertama kali digunakan untuk melihat dinamika penyebaran populasi akibat penyakit menular. Model SIR merupakan deskripsi matematis sederhana dari penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi yang membagi populasi tetap N individu menjadi 3 kompartemen yang dapat bervariasi sebagai fungsi waktu atau T. Nah, di sini dapat kita lihat S pada SIR merupakan susceptible, di mana banyaknya orang yang rentan dalam penyakit. Lalu I di sini merupakan infected, atau di mana banyaknya orang yang terinfeksi oleh penyakit. Dan R merupakan recovered, di mana banyaknya orang yang sembuh atau meninggal. Sekian materi dari saya, dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Levian. Pada Levian dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan mengenai SIR model tadi. Asumsikan masing-masing kompartemen baik individu yang sehat maupun individu yang mempunyai populasi yang konstan dan tidak ada kelahiran dan kematian terjadi pada populasi tersebut. Parameter beta adalah laju penyebaran penyakit dan parameter gamma adalah laju kesembuhan individu dari suatu penyakit. Model SIR dengan parameter beta dan gamma yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dituliskan dalam model sistematis, di mana N dalam kurung T sama dengan S dalam kurung T plus L dalam kurung T plus R dalam kurung T. Dengan beta dan gamma lebih dari 0. Dan hasil eliminasi nilainya dapat dilihat melalui gradien di bawah ini. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Levian. Untuk materi ini saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.